kalau kita ini tahu benar bagaimana Nabi Muhammad kepada kita, niscaya kita tidak akan mau meninggalkan Nabi Muhammad. Bayangkan coba, Nabi Muhammad ini cerita yang sering kita dengar, tapi belum bisa merubah kehidupan kita, mengorbankan diri kita, kehidupan kita, waktu kita untuk Nabi Muhammad. Gak ada loh, orang tua kita kalau mau mati itu gak ada ingat kita. Orang tua kita, ibu kita sekalipun mau mati ingat kita gak pernah. Apalagi dalam keadaan sakit, yang diingat dirinya bagaimana selamat atau terlepas dari rasa sakit itu ibu kita, apalagi orang lain. Tapi Nabi Muhammad ketika mau meninggal yang diingatkan itu umatnya, bukan dirinya atau keluarganya, umatnya. Coba kita cari seluruh dunia ini, ada seperti Nabi Muhammad yang mau meninggal itu ingat anaknya, yang mau meninggal itu ingat keluarganya. Tidak ada. Selama ini tidak pernah kita jumpai orang mau meninggal itu ingat keluarganya, nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Para aulia aja, ketika mereka mau meninggal, yang mereka ingin jumpai Nabi Muhammad. Apalagi orang pada umumnya. Nah, gak jarang kadang orang mau meninggal yang diingat tokonya, yang diingat motornya, yang diingat mobilnya, yang diingat hartanya. Kenapa? Memang itu yang dicintai. Yang ada di dalam pikirannya itu. Tapi Nabi Muhammad lihat, karena di dalam pikirannya itu umatnya, sehingga akhir hayatnya pun yang diingat umatnya. Gak sekali loh Nabi Muhammad merintih kepada Allah, yang diinginkan, yang dimohonkan adalah umatnya. Gak sekali, berulang kali. Setiap kali Nabi Muhammad itu bukan sekali minta, ya Allah umatku wis mari, enggak, tapi terus. Seperti yang diceritakan di dalam Sahih Bukhari, sujud Nabi Muhammad memohon kepada Allah dengan begitu lamanya, sampai Allah memerintahkan Nabi Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' lak wasfa' tusyaffa'. Angkat kepalamu, mintalah akan diberi, syafaatilah, tolonglah orang yang hendak kamu tolong. Sujud lagi Nabi Muhammad. Bukan sudah digitukan sama Allah langsung Nabi Muhammad melakukan apa yang diperintahkan, enggak, sujud lagi, memohon lagi. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Benar-benar ingin, benar-benar sangat mengharap mendapatkan. Diulangi lagi, bahkan bukan sekali dua kali, dalam riwayat 3 sampai 4 kali. Setiap malam umatnya yang diingat. Nah, kita kalau bangun malam, yang kita mohon, pernah kita mohon untuk keluarga, untuk teman kita, untuk saudara kita, keluarga kita sendiri yang kita mohonkan kepada Allah. Yang kita minta diri kita sendiri, kekayaan, rezeki lancar, sehat walafiat untuk kita. Gak pernah kita mintakan untuk tetangga kita. Minta bangun malam, minta khusus untuk tetangga kita, gak pernah kita. Tetangga kita yang belum sholat misalnya, kita bangun malam doa kepada Allah, aku punya tetangga melakukan ini, melakukan itu, aku ingin ya Allah beri hidayah dia ya Allah. Gak pernah kita. Untuk umat Islam yang lain, apalagi yang tetangganya yang setiap hari dia kelihatan, gak pernah dia mohonkan kok. Yang ada di celatu, yang ada di omongi di belakang. Wis tuwek sik gak sembahyang, ndak isi nambek putune. Yang bisa kita ngomongi. Mestinya kita mohon kepada Allah, bangun malam mohonkan, mintakan kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Enggak, malah diomongi.
Pernah kita bangun untuk yang lain? Nggak pernah, untuk diri kita semuanya. Kepingin rumah, kepingin motor, kepingin mobil, kepingin ini, kepingin itu. Nabi Muhammad bangun untuk umatnya, menangis, merintih untuk umatnya. Loh, masa kita ini nggak berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah begitu luar biasa kepada kita, tapi sedikit pun kita tidak membalasnya. Membalasnya tidak. Dengan apa kita membalasnya selama ini? Belum. Perayaan Maulid aja di hari kelahirannya singkat, padat. Wis, mari. Selesai. Sebelumnya, setelahnya nggak ada. Di situ. Coba hari kemerdekaan. Saat itu toh nggak cukup malamnya barian. Sebelumnya atau setelahnya ada lomba. Terkadang sudah keluar dari bulannya sih lomba. Lomba apa? Agustusan. Sudah bulan September. Tapi lombanya masih ada. Tapi untuk bulan menyambut kelahiran Nabi Muhammad, sebelumnya nggak ada, setelahnya nggak ada. Jauh hari haiku mangwis. Ini yang setahun sekali kita tidak menghormati, tidak memuliakan. Acaranya pun singkat. Maulidnya cuplikan. Cuplikan maulidnya. Dut kiam. Dut hari. Wes, cuplikan itu namanya. Ibarat di TV sponsor. Tidak serius. Yang diinginkan dalam acara itu, yang disibukkan dalam acara itu, masak-masak pagi belanja, masak ke apa? Maulitan kok bengi. Oh, masaknya ambek maulitan ini suwean masak. Lamaan masaknya untuk maulitannya. Dan itu tidak diharapkan sama Nabi. Yang diharapkan itu bagaimana keseharian kita selama hidup. Untuk mengganti jeripayahnya Nabi, pengorbanan Nabi untuk kita. Kalau setahun sekali nggak balas itu namanya. Tapi setiap harinya, setiap harinya kita ini harus mengorbankan waktu kita, hidup kita, harta kita, apapun yang kita miliki demi mengganti, membalas perjuangannya Nabi. Lah kalau kita sia-siakan, kita sia-siakan Nabi berjuang setiap hari sampai akhir hayatnya untuk kita, demi kita. Kok kita dalam kehidupan cuma setahun sekali misalnya. Loh, gak sebanding. Ini orang paling mulia, makhluk yang paling mulia, berkorban untuk orang seperti kita. Orang seperti kita loh yang diperjuangkan oleh Nabi, orang seperti kita. Tapi kita tidak menghargainya. Loh, siapa yang mau kita hargai? Ini siapa? Orang yang bagaimana lagi? Ini yang lebih dari orang tua kita loh. Perjuangannya, pengorbanannya. Kita tidak mengorbankan diri kita untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu para aulia itu mengabdikan kehidupannya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah, bukan hanya untuk dirinya, tapi mengajak orang lain. Mengajak orang lain, bagaimana orang lain juga bisa mengikuti, karena mereka tahu ketika orang ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, pasti membuat Nabi bahagia. Sehingga mereka nggak mau Nabi sedih, sehingga mereka mengajak orang lain. Kita juga seperti itu. Kita harus ngajak orang lain melakukan kebaikan, karena kita harus tahu ketika mereka melakukan kemaksiatan, kejelekan, yang sedih, yang menangis Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis mendapatkan laporan dari Allah tentang amal perbuatan umatnya. Allah mendapatkan laporan seminggu 2 kali, hari Senin dan Kamis. Laporan itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Lah kalau mendapatkan umatnya melakukan kemaksiatan, kejelekan, sedih Nabi.
sedih. Untuk menghilangkan kesedihan Nabi, kita perlu mengajak orang yang belum sholat, bagaimana caranya dia sholat. Yang belum mengerti, bagaimana caranya mereka mengerti. Yang jauh, bagaimana caranya dia dekat. Yang hina, bagaimana caranya mulia. Loh itu yang perlu kita lakukan untuk menyenangkan Nabi. Kalau kita nggak bisa melakukan itu, bantulah orang yang bisa melakukannya. Saya nggak bisa ngajak, saya nggak bisa memahamkan, saya tidak bisa mendekatkan. Kamu kenal ada orang yang bisa, kamu kenal ada orang yang mampu, kamu kenal ada orang yang bisa mendekatkan, memuliakan, bantu dia.